Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu penjadwalan CPU. Pertama adalah konsep dasar. Pada sistem multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Kemudian adalah CPU scheduler. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti 4 keadaan, yaitu apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting, apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready, apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready, apabila proses berhenti. Kemudian dispatcher adalah suatu modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya meliputi switching konteks, switching ke user mode, melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan properti, sehingga untuk memilih algoritma harus dipertimbangkan dulu properti-properti algoritma tersebut. Beberapa kriteria yang digunakan adalah CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, response time, fairness. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. First come first served scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Kemudian adalah Shortest Job First Scheduler atau SJF. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU bars paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema, yaitu non-preventif dan preemptif. Kemudian adalah priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Kemudian adalah round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptif. Demikianlah penjelasan saya tentang bab 4. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.